Saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan. Saya sungguh tidak mengira akan berada di panggung ini bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-50 bersama dengan Bapak Presiden dan para hadirin sekalian. Perjalanan hidup adalah misteri, tidak pernah bisa disingkap secara sempurna. Manusia bisa merencanakan dan punya cita-cita, namun takdir hanya kuasa ilahi. Tidak pernah berbersih sedikit pun saya yang tinggal di Papua akan berada di jantung negara, ibu kota Jakarta, dan ikut diberikan kesempatan oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dan Presiden ke-8 Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi anggota kabinetnya. Saya Pak, jujur dalam hidup saya tidak pernah terlintas, jangankan cita-cita atau mimpi, terlintas pun tidak ada. Demi Allah saya harus menyampaikan ini. Kenapa saya katakan ini? Bahwa kami di Papua setiap hari harus bekerja keras karena keluarga sederhana, mau pergi sekolah saja harus jual kelapa, jual kue, bertahan, bahkan pernah busung lapar. Jadi secara logika manusia sehat agak susah untuk saya mencapai pada puncak seperti sekarang ini. Bahlil, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan. Saya tidak pernah menyesal lahir dari rahim kandungan wanita yang pembantu rumah tangga. Saya tidak pernah merasa minder. Izinkan saya untuk menyampaikan satu cerita kecil. Tapi cerita itulah yang mencambuk saya. Kenapa harus membuat 10 buku ini? Suatu ketika saya di SMP itu kondektur angkot. Saya pulang karena kehidupannya keras. Ya karena keras di Papua udah tau lah bagaimana kalau kehidupan di terminal. Suatu ketika saya pulang ke Presiden, saya dipukul oleh ayah saya, almarhum ayah saya. Kata almarhum ayah saya, kamu ini mau jadi apa? Hidup kamu begini terus. Ketika saya mau dicambuk, rotan yang dari ayah saya itu diambil oleh ibu saya. Untuk saya jangan sampai dipukul. Tapi karena ibu saya nggak kuat, maka saya dipukul oleh ayah saya. Mulai dari situ saya katakan bahwa saya banyak mengecewakan orang tua saya. Karena mungkin kehidupan saya yang begitu tidak sempurna karena keras di terminal tertanam di hati saya. Suatu saat saya akan memberikan jawaban yang terbaik kepada kedua orang tua saya. Jadi buku ini saya persembahkan untuk almarhum ayah saya. Sekalipun beliau sudah tidak ada, tapi mungkin beliau akan ingat. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya. Mana ibu saya? Ya, terima kasih kepada ibu saya yang menurut saya lebih profesor kehidupan untuk saya. Mengajarkan saya tentang arti sebuah persaudaraan, menghargai orang, jujur, loyalitas, kerja keras. Saya tidak pernah menyesal lahir dari rahim kandungan wanita yang pembantu rumah tangga. Saya tidak pernah merasa minder. Andaikan saya lahir dari kandungan wanita yang lain, belum tentu saya bisa menjadi Menteri SDM dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu, kasih banyak, Mas.